Pernah kebayang nggak, di puncak sebuah gunung di Jawa ada sebuah warisan yang tersembunyi? Ini bukan cuma cerita lisan, tapi kisah seorang wali besar yang diwariskan lewat buah yang mistis, arsitektur yang penuh makna, sampai ritual air yang masih hidup sampai sekarang. Oke, kita mulai dari sini ya. Cerita kita ini berawal dari buah palijoto yang tumbuh di lereng Gunung Muria. Buat masyarakat setempat, ini tuh bukan sekedar buah biasa, ini pusaka suci. Tapi apa sih yang bikin buah ini begitu istimewa, sampai-sampai dipercaya bisa ikut menentukan masa depan sebuah keluarga? Nah, ini dia nih yang menarik banget. Di satu sisi ada kepercayaan turun-temurun yang bilang kalau buah ini adalah kunci kesuburan, bahkan bisa bikin anak yang lahir nanti rupawan. Di sisi lain, sains modern ternyata juga mengonfirmasi kalau buah ini memang kaya antioksidan. Jadi ada perpaduan antara mitos dan fakta. Keren kan? Yah, pastinya kan, buah seajaib ini nggak mungkin muncul gitu aja. Pasti ada cerita di baliknya. Ini langsung bikin kita bertanya-tanya, siapa sebetulnya tokoh hebat di balik warisan ini? Dan inilah jawabannya. Sunan Muria, atau yang juga dikenal sebagai Raden Umar Said. Beliaulah tokoh sentral dalam cerita kita, salah satu dari wali songo yang legendaris itu. Jadi gini, Sunan Muria ini bukan orang sembarangan loh. Beliau adalah salah satu dari wali songo dan putra dari Sunan Kalijaga. Garis keturunan spiritualnya sangat dihormati. Tapi yang bikin kisahnya unik adalah pilihannya. Bukannya tinggal di pusat kekuasaan, beliau justru memilih menyepi ke pegunungan, hidup bareng rakyat biasa. Nah, keputusan inilah yang jadi kunci buat memahami filosofi dakwahnya. Dan inilah inti dari semua ajarannya, Tapangli. Ini bukan berarti pasrah tanpa tujuan ya, justru sebaliknya ini adalah strategi yang jenius banget. Artinya, beliau melebur ke dalam masyarakat mengikuti arusnya untuk kemudian bisa membimbing mereka dari dalam, secara perlahan dan lembut. Cara kerjanya tuh keren banget. Bayangin deh, seorang seniman, tapi dia nggak melukis di kanvas kosong. Dia justru menambahkan warna baru di lukisan yang udah ada, bikin lukisan itu jadi lebih indah. Sunan Muria nggak menghancurkan tradisi, tapi memperkayanya, memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam ritual yang udah jadi bagian hidup masyarakat. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya ya. Dulu upacara kematian itu identik sama sesaji dan kemenyan. Sunan Muria nggak melarang orang buat kumpul-kumpul. Justru esensi kebersamaannya dipertahankan. Tapi, elemen sesajinya diganti dengan tahlil dan sholawat. Sebuah perubahan yang halus, tapi maknanya dalam banget. Tapi, kejeniusan Sunan Muria nggak berhenti di tradisi aja loh. Filosofinya yang mendalam ini juga diukir abadi. Secara fisik, dalam bentuk batu dan kayu di mahakarya arsitekturnya, Masjid Gunung Muria. Coba bayangkan, untuk bisa sampai ke masjid dan makamnya, para peziarah harus menaiki lebih dari 300 anak tangga. 300! Tapi ini bukan soal angka. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan spiritual. Betul banget. Setiap langkah yang kita ambil di tangga itu adalah simbol dari tazkiyatun nafs, alias proses penyucian jiwa. Perjuangan fisik waktu mendaki itu jadi cerminan perjuangan batin kita buat membersihkan diri, buat lebih dekat sama Sang Pencipta. Ini pelajaran pertama yang diajarkan masjid ini. Bahkan sebelum kita sampai ke gerbangnya, butuh sabar dan tekun. Dan begitu sampai di puncak, simbol-simbolnya nggak berhenti. Lihat deh atap masjidnya yang unik itu, ada 3 tingkat. Ini bukan sekedar desain biasa, ini tuh semacam peta jalan spiritual. Dimulai dari syariat di paling bawah sebagai fondasi, lalu naik ke tarekat sebagai jalannya, dan puncaknya adalah hakikat, yaitu pemahaman sejati tentang Tuhan. Oke, jadi kita udah lihat warisannya lewat buah, lewat arsitektur, tapi ceritanya belum selesai. Filosofi Sunan Muria juga terus hidup dalam sebuah tradisi komunitas yang luar biasa, sebuah ritual yang menyatukan keyakinan, kebersamaan, dan juga alam. Pertanyaannya mungkin kedengeran aneh ya, emang bisa gitu nyuci pelana kuda kuno bisa bikin hujan turun? Pertanyaan inilah yang membawa kita ke salah satu ritual paling menarik di Muria. Nah, ini dia tradisi yang namanya Guyang Cekatah. Jadi, setiap tahun, pas lagi puncak-puncaknya musim kemarau, saat tanah udah kering kerontang, masyarakat bakal berkumpul. Mereka melakukan ritual memandikan cekatah atau pelana kuda peninggalan Sunan Muria sebagai bentuk doa bersama untuk memohon turunnya hujan. Prosesinya sendiri tuh penuh makna. Pertama, ada arak-arakan yang khidmat. Terus pelananya dibersihkan di mata air suci. Setelah itu semua orang kumpul, berdoa, dan makan bareng. Jadi ikatan komunitasnya makin kuat. Dan sebagai penutup ada hujan dawet, di mana minuman manis dipercikan sebagai simbol harapan manis akan datangnya hujan yang sesungguhnya. Nah, ini poin yang penting banget buat kita pahami, langsung dari sudut pandang mereka. Ini bukanlah soal menyembah benda.
Ritual ini adalah cerminan filosofi Sunan Muria, sebuah cara buat melestarikan adat, menghormati leluhur, dan yang terpenting, jadi pengingat bersama tentang tanggung jawab mereka buat menjaga alam. Oke, sekarang coba kita tarik benang merah dari semua ini. Buah parijoto, ratusan anak tangga masjid, atap yang bertingkat, sampai ritual kuyang cekatak. Mungkin kelihatannya kayak potongan-potongan cerita yang beda-beda ya. Tapi pada kenyataannya, semua itu nggak pernah terpisah. Justru saling terhubung. Semuanya adalah wujud nyata dari satu gagasan besar yang sama, filosofi keharmonisan ala Sunan Muria. Jadi, apa sih pelajaran abadi yang bisa kita petik dari Sunan Muria? Warisannya mengajarkan kita tentang pentingnya harmoni. Harmoni antara iman dan budaya, antara manusia dan alam. Beliau menunjukkan kalau perubahan sejati itu datang dari kesabaran, bukan paksaan, dan bahwa perjalanan spiritual itu sendiri sama pentingnya dengan tujuannya. Dan ini mungkin jadi pertanyaan buat kita semua renungkan. Di tengah hidup kita yang serba cepat ini, kira-kira kebijaksanaan apa dari seorang wali dari masa lalu yang bisa kita terapkan untuk menciptakan keseimbangan dalam hidup kita sendiri, antara apa yang kita yakini, dari mana kita berasal, dan dunia tempat kita tinggal?